Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah software modeling ini, saya akan membahas mengenai materi Unified Modeling Language atau bisa kita singkat sebagai UML. Di mana dalam materi kali ini terdapat daftar isinya. Yang pertama yaitu pemodelan, yang kedua UML itu sendiri, yang ketiga notasi UML, dan yang keempat yaitu contoh dari studi kasus yang saya angkat. Kita bahas mengenai subbab yang pertama yaitu pemodelan. Pengertian pemodelan ini atau yang bisa kita sebut sebagai modeling merupakan proses dalam merancang piranti lunak sebelum melakukan pengkodean atau coding. Model piranti lunak ini dapat kita analogikan seperti pembuatan blueprint pada pembangunan gedung. Artinya, kita di sini akan membuat sebuah desain terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam tahap pengkodean. Pemanfaatan model ini yaitu digunakan untuk pengembangan piranti lunak untuk memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan lengkap dan tepat. Dari pemodelan tersebut, semakin kompleks sebuah sistem, maka semakin penting pula penggunaan teknik pemodelan yang baik. Artinya, kalau sistemnya sederhana, mungkin teknik pemodelannya biasa saja. Tapi ketika kita bicara mengenai sistem yang kompleks atau besar, maka teknik pemodelan itu harus benar-benar bagus. Dalam faktor pemodelan ini terdapat 3 faktor. Yang pertama yaitu notasi, proses, dan alat. Atau dapat kita sebut sebagai the triangle for success. Dalam faktor pemodelan ini, kalau kita memahami notasi pemodelan tanpa mengetahui cara pemakaian yang sebenarnya atau proses, itu akan membuat proyek gagal. Dan pemahaman terhadap metode pemodelan dan proses disempurnakan dengan penggunaan tool yang tepat. Baik, selanjutnya kita masuk di bab kedua yaitu UML. UML atau Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. Penggunaan UML sebagai pembuatan model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, di mana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi, dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. Untuk sebagai catatan, karena UML juga menggunakan kelas dan operation dalam konsep dasarnya, maka UML ini lebih cocok dalam penulisan piranti lunak dalam bahasa-bahasa berorientasi objek. Seperti contohnya C#, Java, kemudian ada Svelte, JavaScript, TypeScript, PHP, dan sebagainya. Kita lanjut lagi di dalam notasi UML. UML mendefinisikan notasi dan sintak atau semantik. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. Setiap bentuk memiliki makna tertentu dan UML sintak mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Dari notasi tersebut, maka pada diagram UML ini dipecah menjadi beberapa bagian. Bagian penting ya. Yang pertama yaitu proses bisnis, itu merupakan alur sistem yang berjalan. Kemudian pada diagram yang kedua yaitu kita bicara mengenai use case, merupakan menu-menu atau fungsionalitas yang dibutuhkan pada sistem. Kemudian yang ketiga yaitu design form, ini merupakan desain pada setiap menu yang akan kita buat. Kemudian ada activity diagram, ini merupakan skenario alur operasi pada form. Jadi hubungannya setelah proses bisnis ini dibuat, kemudian kita bisa menentukan use case-nya, menu-menunya. Dari menu tersebut akan kita rancang desainnya. Dari desain tersebut baru kita rancangkan skenario alur operasi dari desain tiap form tersebut.
Kemudian sequence diagram ini merupakan skenario komunikasi data. Ini merupakan hubungan antara user, form, sintak, dan database. Dan yang terakhir yaitu kelas diagram. Ini merupakan skema kelas yang sinkron dengan OOPLY. Oke, kita masuk di dalam studi kasus. Yang saya angkat kali ini studi kasusnya yaitu perwalian mahasiswa, di mana kita tahu alur yang terjadi pada perwalian itu yang pertama yaitu akademik mengisikan data master mata kuliah, data master dosen, dan master mahasiswa. Selanjutnya, akademik akan membuatkan jadwal berdasarkan data kelas dan dari ketiga data yang sudah disebutkan serta data ruangan yang dibutuhkan. Dari sini kita semua sudah paham bahwa akademik pasti akan menyiapkan segala kebutuhan mulai dari jadwalnya yaitu berupa kelas serta jumlah mahasiswa per kelasnya serta dosen yang akan mengajar pada kelas tersebut. Kemudian pada poin kedua, mahasiswa akan membuka aplikasi dan mengisikan data KRS untuk melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing. Dosen pembimbing kemudian melakukan pengecekan data KRS mahasiswa. Jika sudah sesuai, artinya jika sudah tidak ada yang bentrok lagi atau crash mengenai mata kuliah yang diambil, maka dosen pembimbing akan menyetujui KRS mahasiswa. Akan tetapi, jika tidak masih ada yang crash atau salah dalam mengambil mata kuliah, maka mahasiswa akan mengubah data KRS dan kemudian akan melakukan persetujuan KRS kembali dengan dosen pembimbing. Setelah dosen pembimbing menyetujui, artinya KRS yang diisikan mahasiswa sudah benar, maka mahasiswa akan melakukan pembayaran. Dari situ, maka setelah selesai membayar, mahasiswa akan menuju ke bagian keuangan untuk melakukan persetujuan. Nah, pada poin keempat ini, bidang keuangan akan melakukan pengecekan data keuangan mahasiswa. Akan dilihat apakah pembayarannya sudah sesuai atau tidak. Jika tidak disetujui, maka barangkali mungkin kurang biaya atau apa dan sebagainya, maka bidang keuangan bisa membuatkan data dispensasi keuangan mahasiswa. Dan kemudian bidang keuangan akan melakukan persetujuan dan mahasiswa dapat melaksanakan kuliah. Dari penjelasan atau cerita yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka kita bisa mengetahui alur sistem perwalian di mana terdapat 4 poin antara lain. Yang pertama, akademik. Ini akan mengisikan data master mata kuliah, master dosen, dan mahasiswa. Kemudian akademik membuatkan jadwal berdasarkan data-data yang sudah disebutkan tersebut serta data ruangannya. Sedangkan pada mahasiswa itu tugasnya adalah melakukan pengisian KRS. DPA atau dosen pembimbing akademik tugasnya adalah mengecek KRS mahasiswa dan menyetujui KRS mahasiswa. Sedangkan pada bidang keuangan tugasnya adalah mengecek keuangan mahasiswa dan menyetujui keuangan mahasiswa. Rancangan dari bisnis prosesnya yang sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat itu digambarkan seperti berikut ini, di mana pertama kali akademik akan melakukan proses perwalian, itu ditandai dengan lambang hitam, lingkaran hitam ini ya. Kemudian akademik mengisikan data mata kuliah, mengisikan data master dosen, dan mengisikan data master mahasiswa. Kemudian dilakukan penjadwalan plotting mata kuliah, ruangan, dan jadwal. Dari penjadwalan ini, maka mahasiswa akan melakukan pengisian kartu rencana studi. Dari sini, kemudian setelah mengisikan KRS, maka mahasiswa menuju ke dosen pembimbing akademik untuk melakukan konsultasi terhadap hasil dari pengisian KRS-nya. Dosen pembimbing akademik selanjutnya
akan melakukan pengecekan KRS mahasiswa. Dari sini terdapat decision atau keputusan bahwa jika KRS tidak disetujui, maka akan kembali ke mahasiswa untuk melakukan perubahan KRS-nya. Kemudian balik lagi ke dosen pembimbing akademik. Jika dosen pembimbing akademik melakukan persetujuan, maka selanjutnya mahasiswa akan melakukan pembayaran semester. Kemudian di bidang keuangan ini akan melakukan pengecekan keuangan mahasiswa tersebut. Terdapat decision kembali di mana apakah keuangan mahasiswa tersebut disetujui atau tidak. Jika iya, maka selesai. Jika tidak, maka bidang keuangan akan membuatkan dispensasi keuangan. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa akan mengikuti perkuliahan. Maka selesai dan ditandai dengan lambang lingkaran dengan cincin putih ini. Di sini terdapat lambang plus, 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 dan di sini ada juga lambang minus. Di mana artinya lambang plus ini mewakili sistem, artinya bisa dapat dilakukan secara sistem. Sedangkan yang minus ini merupakan proses yang dikerjakan secara manual. Seperti ini, melakukan kegiatan secara manual. Untuk penjabaran setiap poinnya, yang pertama di sini modul akademik. Ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Awal proses ini diawali dengan lambang lingkaran hitam. Terdapat 6 menu yang terdapat pada modul akademik, yaitu mata kuliah, dosen, mahasiswa, plotting mata kuliah, menu ruangan, menu jadwal perkuliahan antara plotting mata kuliah, dosen, dan ruang kelas. Dari modul ini, maka untuk pemanfaatan artificial intelligence atau kecerdasan buatannya, ini bisa dilakukan penjadwalan otomatis menggunakan algoritma genetik atau particle swarm optimization atau PSO dan lain sebagainya. Pada modul mahasiswa ini terdapat satu menu, yaitu pengisian kartu rencana studi. Ini dikarenakan pembayaran semester dan perkuliahan dilakukan secara manual atau tidak tersistem. Akhir dari alur proses ini diakhiri dengan lambang lingkaran hitam dan cincin putih. Dari modul ini, pemanfaatan AI-nya ini bisa dilakukan dengan penentuan pengambilan mata kuliah menggunakan the first search atau best first search. Bisa juga menggunakan decision support system atau sistem pengambilan keputusan. Pada modul dosen pembimbing akademik ini hanya memiliki satu menu, yaitu pengecekan KRS mahasiswa. Sedangkan konsultasi KRS ini dilakukan secara manual. Pemanfaatan dari AI-nya, klasifikasi mahasiswa untuk lulus tepat waktu atau tidak berdasarkan semester serta mata kuliah yang telah ditempuh menggunakan metode ANN atau Artificial Neural Network. Sedangkan yang terakhir ini pada modul keuangan hanya terdapat satu menu, yaitu pengecekan keuangan mahasiswa. Sedangkan pemberian dispensasi ini dilakukan secara manual. Pemanfaatan AI-nya, pemberian dispensasi keuangan menggunakan expert system atau decision support system. Baik, sekian untuk materi UML. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.